proyek ada keunikan dan masalah tersendiri. Begitu pula di proyek kami, proyek jembatan Holtecam Bentang Pendekat di Jayapura. Karena kita tahu bahwa kota Jayapura sudah semakin sempit. Anda bisa melihat bahwa Jayapura ini bagaimana orang tinggal di atas pelosok-pelosok di atas kota Jayapura ya. Fasilitas jalan tersedia sedikit sehingga bisa menimbulkan kemacetan. Latar belakang pembangunan jembatan Hamadi Holtecam itu dilatar belakangi karena supaya jarak tempuh ketika kita berjalan dari sini ke Holtecam itu lebih dekat. Dulunya kita itu punya jalan Skyline, kita lewat Skyline, kemudian Tanah Hitam. Nah, tapi sekarang dengan jembatan ini dibangun, maka jarak itu semakin pendek. Kita banyak berharap ya kepada penyedia jasa, dalam hal ini PP. Kita sangat berharap bagaimana PP mengorganisir pekerjaan di lapangan supaya pekerjaan di lapangan ini bisa terjadi tepat waktu. Halo semua, selamat datang di Jembatan Holtecam, salah satu jembatan terpanjang dan terbesar di ujung timur Indonesia, di tanah Papua, kota Jayapura. Jembatan Holtecam, keseluruhan panjang jembatannya adalah 1.400 meter. Itu dibagi menjadi 2 paket pekerjaan, diakomodir oleh pemerintah pusat dari sisi Hamadi dan pemerintah Provinsi Papua dari sisi Holtecam. Untuk lokasi kita berada sekarang adalah berada di jembatan pendekat yang dikerjakan oleh Provinsi Papua. Panjang jembatannya adalah total untuk jalan pendekatnya dengan konstruksi pal slab adalah 595 meter. Kemudian untuk jembatan pendekatnya dengan konstruksi I-girder dengan pilar-pilar sepanjang 400 meter. Untuk paket pekerjaan ini dengan total nilai 246 miliar akan dikerjakan hingga akhir tahun ini, akhir tahun 2016, mulai dari bulan Oktober 2014. Total waktunya adalah 27 bulan. Pada saat kita dapat proyek ini, kita sudah mendapatkan gambar untuk trase yang akan kita bangun. Setelah itu kita meminta izin ke pihak-pihak yang terkait. Setelah mendapat izin itu, kita melakukan pekerjaan di lapangan. Namun setelah kita melaksanakan sekitar 250 meter terhadap trase yang akan kita kerjakan, itu ada larangan dari pihak LSM dan pihak BLH. Sehingga kita menghentikan pekerjaan itu. Kita akan memantau terus untuk perubahan. Kita bersurat kepada owner kita yaitu PU Provinsi, dan dari pihak PU Provinsi meminta diadakan rapat dengan pihak-pihak terkait. Dari hasil rapat itu didapat harus melaksanakan perubahan trase. Dari pihak perencana mengeluarkan 5 trase baru, dan dari 5 trase baru itu disepakati diambil 2 trase. Dan 2 trase baru itu dilakukan lagi sosialisasi terhadap masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Dan disepakati didapat 1 trase, yaitu trase yang akan dipakai adalah antara mangrove dan lahan masyarakat.
dari pihak perencana melaksanakan review desain terhadap trase baru tersebut. Dan itu cukup memakan waktu. Kita sampai 6 bulan menunggu review desain dan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap trase yang baru. Ternyata ada pihak suku tertentu yang mengklaim bahwa trase yang kita pakai itu masih milik mereka. Jadi sehingga terjadi lagi pemberhentian pekerjaan. Itu tanda. Ada tentangan karena mengenai hak wilayah. Yang kedua, lahan belum terbayarkan. Yang ketiga, ada beberapa lahan yang diperebutkan antara suku Nafri dengan Engros. Kami lihat bahwa itu kan bukan hak dorang, ya kan? Ini kan hak wilayah kami orang masyarakat Engros dari sini sampai di Holtekam. Ya, kalau orang Nafri kami tidak tahu dari mana asalnya itu. Kepala suku itu yang tahu. Ini saya punya tanah. Saya mediasi dengan masyarakat, saya kumpulkan di para adat mengenai proyek yang akan kita bangun, bahwa nantinya manfaat dan kegunaan dari proyek Jembatan Hamadi Holtekam. Dan saya jelaskan, saya paparkan, semuanya masyarakat mengerti, dan itu pun langsung didukung. Setelah dirundingkan lagi dengan pihak Pemda, dikumpulkan masyarakat tersebut, dan dari pihak wali kota menjamin pekerjaan itu bisa dilaksanakan. Humas kami lah yang saya anggap ujung tombak yang paling dominan di proyek ini untuk mendapatkan izin pekerjaan proyek ini, Pak. Kontrak mulai dari Oktober 2014, kita baru bisa melaksanakan pemancangan pertama itu pada bulan Mei tanggal 6. Yang dihadiri oleh Kepala Dinas Provinsi Papua. Tantangan paling besar adalah tentunya ini adalah proyek paling jauh dari Jakarta, artinya paling jauh menjadi remote area, namun tantangannya kita harus bisa melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan mutunya yang terbaik dan waktunya yang sesuai dengan kontrak. Kemudian tantangan berikutnya adalah masalah sosial. Sosial di sini juga tidak sedikit tantangannya, di mana di awal kita dihadapi oleh beberapa hambatan dari suku setempat. Namun dengan beberapa pendekatan kita sudah bisa bekerja sama berbaur dengan mereka sehingga mendukung proyek ini juga berjalan lancar. Dan yang paling penting dari semua itu, PP juga harus bisa menjadi inspirasi dan bisa membawahi setiap orang, penduduk-penduduk yang ada, mengorganisir mereka untuk bekerja di tempat itu, untuk mendatangkan devisa bagi mereka, untuk mendatangkan pertumbuhan ekonomi bagi mereka.
Mereka punya uang karena mereka bekerja, di situ dibayar, punya duit, dan mereka juga taraf hidup mereka semakin meningkat. Jadi PP ini bisa menjadi sosial bagi mereka semua, sehingga tingkat kehidupan mereka itu bisa meningkat. Awal mulanya ya saya minta berterima kasih kepada PT PPB Persero yang sudah masuk ke dalam areal sini, yang sudah membantu kami ke bagian-bagian masyarakat, sudah dilibatkan kami lagi untuk jadi bekerja di pembangunan jembatan ini. Perlu setiap hari kita pendekatan kepada masyarakat, terutama pekerja lokal, mengenai masalah K3L ini, dan secara tidak sengaja lah kita mengajak ngobrol apabila dia santai, kita menjelaskan sedikit demi sedikit masalah K3L itu. Kita sudah mempunyai standar ya untuk menjalankan K3L, di mana K3L itu sangat penting di proyek ini karena pekerjaan kita di sini sangat berisiko, Pak. Sangat berisiko untuk kecelakaannya. Jadi kita targetkan untuk zero insiden. Jadi tidak boleh ada kecelakaan fatality yang terjadi di sini. Nah, jadi makanya untuk karyawan atau pekerja yang masuk ke proyek ini, kita akan indaksen dulu, memperkenalkan masalah K3L dan menjelaskan masalah resiko-resiko pekerjaan di sini. Jadi karena semua pekerjaan di sini sangat berisiko dan bisa mengakibatkan fatality. Dari tim kami, SP kami yang namanya Pak Cahyo, ada Pak Iswanto, itu memberikan training, Pak, ya. Yang mana dia harus mengetahui apa-apa yang harus dikerjakan. Terus kalau dengan menghadapi mesin itu harus diberitahu sedemikian rupa supaya dia tidak ceroboh menggunakan mesin itu sendiri. Di samping itu tetap dipantau oleh Pak, oleh safety kami dari beberapa hari itu dipantau. Setelah dipantau, dilihat sudah bisa jalan, maka pekerjaan tersebut dilakukan. Untuk ukuran jembatan sebesar ini di tanah Papua sudah sangat besar ukurannya. Artinya jika dilihat dari sisi lalu lintas yang ada, kemudian dari sisi pertumbuhan kendaraan yang akan lewat, sebetulnya tidak perlu sebesar ini. Namun menjadi hal yang sangat bagus bagi masyarakat Papua khususnya ya, bahwa di lokasi seperti ini pun pemerintah akan membangun jembatan yang semegah ini. Dan efeknya pasti akan sangat bagus bagi perkembangan Kota Jayapura secara khusus dan sebagai ikon dari Provinsi Papua secara umum. Proyek ini mengalami idle atau tanpa progres selama 6 bulan. Sehingga untuk mengantisipasi idle tersebut, untuk mengantisipasi keterlambatan, kita melakukan satu inovasi. Yaitu kita mengganti plat beton konvensional menjadi plat precast. Sehingga pekerjaan bisa dikerjakan secara simultan. Yaitu pekerjaan pancang dimulai, pekerjaan pembuatan plat precast juga bisa dimulai. Keterbatasan batching plant di Jayapura merupakan salah satu problem di proyek kami. Hanya ada 2 batching plant di Jayapura, itu pun mereka melayani proyek-proyek yang lain. Sebenarnya volume beton di proyek ini tidak terlalu besar, sekitar 5.000 kubik, sehingga kurang worth it kalau kita mendatangkan batching plant dari luar Papua. Oleh karena itu, kita memikirkan cara lain supaya pengecoran kita tetap lancar. Akhirnya kita mampu menemukan metode yang cukup efektif, yang mampu melayani kebutuhan beton kami, yaitu dengan menggunakan Karmix. Karmix adalah salah satu alat berat yang mampu memuat, mencampur, dan menuang beton dengan sendirinya tanpa bantuan dari alat berat yang lain.
Tentunya kita sebelum mendatangkan karmis, kita melakukan job mix tersendiri untuk memastikan campuran dan komposisi material yang kita pakai sudah benar untuk mencapai kualitas yang kita maksud. Desain akan menjadi landmarknya tidak hanya Jayapura mungkin, tapi adalah tanah Papua. Jadi saya minta juga untuk dibangun dengan ada nilai seni budaya Papua. Dan saya yakin untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi seperti jembatan Holtecam ini, saya yakin target dan mutunya akan dapat kita capai. Kalau kita membangun jembatan, bukan kita asal membangun jembatan saja, tetapi kita juga harus menyesuaikan bahwa jembatan ini harus punya estetika. Nah, sekarang begitu ini akses sudah terbuka, lebih cepat mereka mungkin akan berpindah lagi dengan cara Jayapura, tapi sudah penduduk ini sudah merata sampai ke Doyo, sehingga pertumbuhan ekonomi sudah semakin panjang di daerah sana, sudah meningkat semua. Begitu jembatan ini jadi, sudah fungsional, ya, orang pasti akan tertarik melihat untuk berdomisili di sana. Dengan jembatan mempunyai estetika, maka jembatan ini kelihatannya indah. Kalau jembatan ini kelihatannya indah karena dia berestetika, maka semua orang akan datang ke Jayapura, turis akan datang, tuh ada jembatan yang bagus tuh di sana tuh, kita ke sana kita lihat yuk. Oh, jembatannya jembatan penggantung. Wah, luar biasa jembatan ini. Jadi turis meningkat, pariwisata meningkat, pendapatan asli daerah, PAD juga meningkat, kesejahteraan kota tercapai. Bangun jembatan ini kami sebagai masyarakat tuh rasanya senang karena dengan adanya akses ini kan mempermudahkan masyarakat kami untuk pergi ke Holtecam, ke Koya. Pada tahun 2018 jembatan ini bisa selesai pekerjaannya dan penggunaannya itu dapat dilakukan. Dan lebih khusus lagi karena fungsi daripada jembatan ini juga untuk memobilisasi orang dalam perspektif ke depan untuk juga menunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional pada tahun 2020 di Papua. Betapa bahwa perjuangan teman-teman untuk mengerjakan di proyek-proyek Papua itu luar biasa. Semangatnya, dedikasinya, mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah. Saya melihat bahwa kita akan lebih banyak membutuhkan orang-orang yang bersemangat seperti itu di Papua, membangun Papua dengan hatinya. Dengan 18 orang, dengan proyek manajer muda Pak Rizky, ya, proyek ini luar biasa menurut saya. 18 orang ini, setengahnya kira-kira adalah anak-anak muda. Anda bisa bayangkan bahwa persoalan sosial itu bisa diselesaikan hanya dengan 18 orang. Persoalan tanah yang belum bebas di tanah pendekat ini, saya impress sekali bahwa teman-teman bisa menyelesaikan itu, bahkan ahead schedule. Dan mereka memikirkan sistem, mereka memikirkan inovasi, meng-create segala sesuatu sehingga menjadi lebih efisien, lebih mudah, berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan sistem standar EPP dan teamwork yang luar biasa. Terima kasih buat tim yang luar biasa di pendekat. Teruskan perjuangan, semangat, membangun dengan hati, itulah adalah suatu hal yang tidak terbayar oleh apapun. Tentunya saya mengharapkan jembatan ini selesai dengan tepat waktu, dengan kualitas terbaik yang bisa kita berikan. Karena proyek ini sudah direncanakan dan diperhitungkan dengan sebaik-baiknya, dan kami yakin proyek ini akan tercapai dari segi biaya, mutu, waktu, serta safety, sesuai target yang ditentukan oleh perusahaan. Saya optimis dengan masyarakat Enggros, dengan dukungan bahwa proyek ini tetap akan berjalan karena akan bermanfaat di kemudian hari. Masyarakat Enggros khususnya akan menikmati
perkembangan proyek Holtecam Hamadi. Saya optimis proyek ini akan selesai. Seperti itu. Tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir.